Tadi saya berdialog dengan beberapa orang wilayah sini ya, orang Minang. Puji Tuhan, di kata-kata yang terakhir saya katakan kepada dia, kalau memang kau bisa melakukan perbuatan baik dan perbuatan baikmu itu yang bisa menyelamatkan kau, silakan. Saya bilang gitu. Tetapi harus lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu Muslim. Hoax terus. Iya, terus dia kebingungan karena jembatan Shirathul Mustaqim itu seperti rambut di belah 7 kecilnya. Saya nggak akan bosan-bosan menampilkan pendeta Risuli Lubis. Karena apa? Ya karena saya masih menemukan video dari pendeta ini, yang terus-menerus mencuci otak orang lain dengan melibatkan sesuatu tentang Islam dengan sistem propagandanya. Beginilah sifat misionaris, yang seakan-akan cerita itu beneran ada, tapi nyatanya kosong, alias enggedabrus. Barusan kita mendengar bersama, narasi pendeta ini yang mengatakan, kalau memang kau bisa melakukan perbuatan baik dan perbuatan baikmu itu yang bisa menyelamatkan kau, silakan. Saya bilang gitu. Tetapi harus lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu Muslim. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. nah, inilah propaganda yang saya maksud. Kita sebagai manusia di muka bumi saat ini, Allah melarang manusia supaya nggak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan. Rahmat Allah akan tercurah kepada orang yang berbuat baik, dan berdoa itu, di dalam Islam juga termasuk perbuatan baik. Jika melihat perbuatan Risuli Lubis, orang ini termasuk golongan orang yang merusak rohani orang lain. Sering sekali dia selalu melibatkan cerita yang sok ke-Islam-Islaman, hanya dikarenakan dulunya dia seorang Muslim. Sungguh tanda tanya besar, sebagai seorang Muslim yang seperti apa dulu? Orang Muslim yang awam sekalipun, itu paling takut kalau sampai murtad. Sedangkan Risuli Lubis adalah murtadin. Maaf, kalau saya pribadi Lubis adalah oten sejak lahir. Okelah Lubis, sekarang tentang perintah berbuat baik di dalam Islam. Konteks berbuat baik ini adalah di muka bumi. Jadi perbuatan baik itu nggak ada hubungannya dengan jembatan Shirathul Mustaqim. Risuli Lubis makin ngawur bernarasi, pakai ngaku-ngaku pernah jadi Muslim segala, dan hanya untuk merusak rohani orang lain. Terus kalau Bapak, dia bilang, tentu ada perdebatan-perdebatan lain, tidak perlu saya sampaikan di sini ya. Nanti tanya sendiri ke saya ya. Karena ini publikasi bukan Indonesia saja yang benar, ini sampai ke mancanegara. Penipu dalam nama agama. Baiklah sahabat beriman, kali ini saya akan menampilkan kembali aksi pendeta Risuli Lubis dalam melancarkan misinya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang awam dengan wajah dan tingkah laku pendeta Risuli Lubis. Nah, dan bagi kalian yang baru mengetahui tentang edukasi dan aksi-aksi lucu dari Oten yang selalu menghibur di channel ini, maka cukup subscribe kemudian duduk yang manis supaya mendapatkan edukasi gratis. Terus tonton videonya sampai beres, supaya kalian termasuk ciri orang yang berakal budi, dan jangan lupa like, serta share video ini ke seluruh alam semesta. Membagi hiburan yang bermanfaat bagi yang belum mengetahuinya adalah perbuatan baik dan insya Allah berpahala. Nggak lupa kepada sahabat beriman yang senantiasa mendukung channel ini. Aku berdoa untuk kalian supaya selalu sehat, dan semoga selalu istiqomah serta bersabar di dalam kebenaran Islam. Oke lah kalau begitu, mari lanjut kita saksikan pendeta ini bercuap-cuap. Jadi, dia katakan, kalau begitu, Bapak sudah pasti selamat. Sudah, saya pasti masuk surga kalau saya mati. Nah, kalau begitu enak dong katanya. Ya, buat jahat, mati masuk surga. Nah, saya kasih handphone saya ke dia ya. Kasih handphone saya. Ini pegang handphone, saya kasih ke kamu. Terus apakah handphone ini nggak kamu rawat baik-baik? Apakah kamu pecahkan handphone ini? Apa kamu biarkan ini jatuh? Kan kamu rawat baik-baik. Betul, saya rawat baik-baik. Demikian juga saya, karena saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus.
saya tidak akan mau melakukan dosa. Kenapa? Karena yang ditebus bukan dosa saya, yang ditebus sayanya. Kalau dosa saya yang ditebus, saya nggak ditebus, ya saya tetap hidup dalam dosa. Karena saya yang ditebus, saya nggak lagi berbuat dosa. Karena saya bukan milik dosa, saya bukan milik setan, saya milik Yesus. Begitu membagongkan. Ajaran Islam itu nggak mungkin banget bakal kontradiksi dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Contohnya perintah kepada manusia supaya berbuat baik, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-A'raf, ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, menurut Pendeta Risuli Lubis, logika bahwa yang diselamatkan bukanlah dosa dari manusianya, tetapi manusianya lah yang akan diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimana bisa pendeta ini bilang pasti masuk surga, ketika manusia tanpa harus berbuat baik saat di dunia? Pasti perbuatan baik itu ada maksud dan tujuannya, ketika manusia hidup di muka bumi ini. Lalu apa gunanya Bible-mu seperti yang tertulis pada 3 Yohanes 1, bagian 11, yang berbunyi, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Apakah tulisan perintah tersebut nggak termasuk sebab akibat golongan manusia yang diselamatkan? Silahkan difikir dengan sadar, dan renungkan dengan mata hati yang terbuka. Demikian juga saya, karena saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus, saya tidak akan mau melakukan dosa. Kenapa? Karena yang ditebus bukan dosa saya, yang ditebus sayanya. Karena yang ditebus bukan dosa saya, yang ditebus sayanya. A few moments later. Ya, tolong dipelajari, tolong dipahami, yang ditebus sebenarnya bukan hanya dosa kita, tapi kitanya yang ditebus. Memang kerjaannya tipu-tipu. Jadi kalau kita mengaku di dalam hati kita, percaya dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita, Yesus Tuhan selamat. Jadi ngapain lagi dengan dengan muter-muter membuat orang pusing gitu loh. Nah, jadi anak saya didik sesederhana mungkin supaya mereka tidak murtad, supaya mereka tidak mualaf. Karena saya mualif ya, mualif. Jadi gini, kalau Kristen ke Islam mualaf, ya. Kalau Islam ke Kristen jangan, saya nggak mau dibilang murtadin, mualif. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Iya, jadi kalau murtadin itu kan murtad dari kebenaran ya. Iya, itu bahasa mereka ya, bahasa mereka untuk memojokkan orang-orang yang tinggalkan nabi mereka gitu ya. Nah, jadi dibilang mualaf. Kalau saya mualif ya. Nah, jadi kalau kita mempersulit orang untuk mengenal Kristus, ya begitu terus terjadilah pemualapan. Saya bisa ke Mentawai ini 3 bulan yang lalu. Saya pelayanan di Aceh. Terus ada seorang pendeta bilang, "Pak, seharusnya Bapak ke Mentawai. Kenapa? Banyak mualaf di sana." Hah? Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah 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 Allah illallah lan Oke. Illallah. Oke. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Alhamdulillah.
menyaksikan anak-anak kita Muslim Siri Surah seperut tengah Kepulauan Mentawai, dan mereka semuanya merupakan para mu'alaf yang masuk di bulan Ramadan di tahun yang kemarin, bulan kemarin ini. Pak, seharusnya Bapak ke Mentawai. Kenapa? Banyak mualaf di sana. Hah? Sangat kasihan ya. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Iya, berapa? Berapa ratus nggak tahu saya. Wah, itulah jalan Tuhan, saudara. Ternyata memang pusatnya di sini. Saya udah 2 kali masuk itu Islamic Center itu, 2 kali masuk saya ke situ. Tapi mereka selalu diajak dialog kabur. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak?